Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Medi Astuti. Saya adalah salah satu dosen di universitas swasta yang ada di Kabupaten Jombang. Baiklah, saya di sini akan memberikan beberapa tips untuk orang tua menangani anak di rumah ketika kelas online. Baiklah, saya mulai dengan tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kita harus mengkondisikan anak. Apa sih maksud dengan mengkondisikan anak? Maksud dari mengkondisikan anak di sini adalah kita harus tahu anak itu sudah moodnya baik atau belum. Yang kedua, kesehatan anak kita itu sudah dalam kondisi baik atau belum. Dan juga kita harus memberikan motivasi belajar kepada mereka, bahwa ketika anak itu belajar, dia akan mendapatkan ilmu. Mungkin motivasinya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi kepada anak kita, supaya anak kita itu termotivasi untuk belajar walaupun tidak di sekolah. Baiklah, tips yang kedua yaitu kita harus melakukan pendampingan. Nah, maksud dari pendampingan di sini adalah kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak itu belajar online sendiri. Kenapa kok tidak boleh? Karena ketika anak kita belajar online, otomatis anak kita akan memegang yang namanya gadget atau handphone. Nah, ketika kita tidak mendampingin anak, otomatis anak itu tidak akan fokus dalam belajar online. Bisa jadi ketika dia memegang HP, larinya ke game. Nah, oleh sebab itu kita harus mendampingi anak kita ketika online. Dan tujuan yang kedua pada saat pendampingan adalah kita di situ sebagai guru anak kita. Ya, jadi ketika anak kita melakukan kelas online, otomatis anak kita mendapatkan tugas dari gurunya. Nah, jika anak kita tidak kita dampingi, anak kita tidak paham arah tugas itu bagaimana. Contohnya, ketika anak diberikan tugas sama gurunya menyaksikan atau menonton video yang telah dikirim oleh gurunya, maka video itu berisi materi. Jika kita tidak mendampingi, anak tidak akan paham apa yang ada di dalam video itu. Jadi kita harus mendampingi sampai dia mengerjakan tugasnya. Oke. Tips yang ketiga, kita mengarahkan anak kita untuk mengerjakan tugas dari gurunya secara baik. Nah, maksudnya di sini, ketika anak kita mendapatkan tugas dari gurunya, jika kita tidak membimbing anak kita dengan baik, tidak mengarahkan anak kita dengan baik, maka anak kita tidak tahu materi ini nanti arahnya kemana. Daripada nanti kita dicari-cari terus, Bunda, ini gimana? Bunda, ini gimana? Lebih baik kita dampingi anak kita, fokus ke anak kita terlebih dahulu. Nah, tips yang terakhir yaitu kita harus memastikan tugas dari anak kita sudah selesai. Ketika tugas dari anak kita sudah selesai, kita cek ulang tugas anak kita. Setelah itu, baru anak kita suruh mengirim ke gurunya. Kalau sudah, berarti tugas kita sebagai orang tua dalam membimbing anak kita belajar di rumah ketika kelas online sudah terlaksana dengan baik. Nah, itu adalah beberapa tips untuk orang tua. Tapi yang perlu diingat di sini adalah jika ada hal yang positif, pasti ada hal yang negatif. Nah, jika ada hal yang baik, pasti ada hal yang buruk. Jika ada tips seperti itu, pasti ada hambatannya. Hambatannya apa? Jika orang tua ketika mendampingi anak dalam belajar kelas online, tapi orang tua tersebut tidak memahami materi yang disampaikan gurunya, ya mungkin orang tuanya itu tingkat sekolahnya tidak sampai sarjana atau tidak sampai SMA, karena kita kan di masyarakat umum ya, jadi tidak memungkiri itu. Nah, hambatan-hambatan itu bisa kita carikan solusinya. Semisalnya, karena orang tua tidak bisa mendampingi anak, maka orang tua harus mencarikan guru pengganti atau guru les atau guru privat. Ya, kita carikan, tapi di sini juga ada kendalanya. Ketika orang tuanya tidak mempunyai uang lebih atau faktor ekonomi.
Jadi apa solusinya kalau seperti ini? Nah, ada solusi lagi. Orang tua beserta orang tua yang lainnya mengkoordinasi dengan guru bagaimana kalau diadakan kelompok belajar. Mungkin berpindah dari rumah satu ke rumah satunya, atau mempunyai posko tersendiri-sendiri. Misalnya satu kelas terdiri dari 25 anak, maka dibagi posko 1 anak nomor absen sekian sampai sekian. Posko 2 di rumah ibu siapa, anak absen sekian sampai sekian. Mungkin itu solusi yang bisa diberikan ketika orang tua tidak bisa mendampingi anak dengan baik ketika belajar online. Baiklah, demikian tips dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.